Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ayat ini turun kepada Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Pada waktu itu yang disebut kalian adalah Rasulullah dan para sahabat. Kita belum lahir. Sehingga para sahabat masuk ke dalam ayat ini sebelum ada umat Islam yang lain. Masuk pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Jadi kita mempelajari suatu kaum yang Allah ridhoi mereka. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajarinya supaya kita mengenalnya. Karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Kita tidak akan cinta sebelum mengenal. Maka melalui kajian sirah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal para sahabat. Dari mengenal itu kita tahu perjuangan mereka. Setelah itu kita akan jatuh cinta kepada mereka. Dan setelah jatuh cinta itu kita berusaha meneladani mereka. Dan dengan itu semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat di surganya yang paling tinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Yayasan Masjid Namira, Bapak Haji Helmi beserta keluarga, dan juga
seluruh pengurus Masjid Namira. Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid yang kita cintai ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Materi kita adalah tentang seorang sahabat Nabi yang mulia. Tiada di antara kita yang tidak mengenalnya. Dan hendaklah kita menamai anak-anak kita dengan nama sahabat Nabi yang satu ini. Seorang panglima perang, jenderal terbesar dari jenderal-jenderalnya kaum muslimin, yang selalu hadir di peperangan bersama Rasulullah. Sosok yang akan kita pelajari adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan mempelajari sirah sahabat Nabi, pendekarnya sahabat, panglima perangnya sahabat, yaitu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Siapakah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu? Beliau adalah Khalid ibn al-Walid bin al-Mughirah al-Qurashi, seorang Quraisy. Sama dengan Rasulullah, sama-sama Quraisy. Al-Makhzumi, dari suku Makhzum. Al-Makki, beliau orang Makkah, lahir di kota Makkah. Kunianya adalah Abu Sulaiman, karena punya anak laki-laki namanya Sulaiman, sehingga beliau adalah Abu Sulaiman, bapaknya Sulaiman. Julukannya adalah Saifullah, pedangnya Allah. Farisul Islam, kesatria Islam. Laithul Masyahid, harimaunya setiap peperangan, singanya peperangan. Al-Imam, pemimpin besar. Al-Amir Al-Kabir, panglima yang agung. Qaidul Mujahidin, pemimpin para mujahidin. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid qaidun fil jahiliyah wa qaidun fil Islam. Khalid bin Walid itu panglima perang baik ketika masih kafir meskipun ketika Islam. Manusia itu ibarat logam. Jika dia hebat ketika kafir, maka dia pun akan hebat ketika Islam. Itulah Khalid bin Walid. Tahukah Anda perang Uhud? Perang yang mana kaum muslimin tertimpa kekalahan. Dan tahukah Anda siapa yang memimpin kafir Quraisy pada waktu itu? Sehingga kaum muslimin kalah, menghantam kaum muslimin. Siapa panglima kafir Quraisy pada waktu itu yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Manusia itu ibarat logam. Ketika dia hebat ketika jahiliyah, maka dia pun akan hebat ketika masuk Islam. Jika dia memahami. Itulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana keislaman Khalid bin Walid? Khalid bin Walid berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mana di awal-awal. Ya. Tetapi beliau masuk Islam menjelang Fathu Makkah. Pada waktu itu Amr bin As bercerita. Amr bin As seorang komandan juga. Dulunya pendekarnya kafir Quraisy, terus masuk Islam. Ini Amr bin As cerita. Kharajtu ay minal habasa amidan li Rasulillah li uslima. Setelah keluar dari negeri Habasyah, aku ingin menuju Rasulullah dan masuk Islam. Antum masih ingat enggak kisah saya ceritakan di Masjid Namira ini? Mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu.
tentang kisah Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, negeri Ethiopia. Maka berangkatlah sekian puluh orang. Maka di antara delegasinya orang kafir Quraisy untuk melobi Raja Habasyah agar orang-orang Muslim ini nggak diterima di sana dan dikembalikan kemana? Ke Mekah. Salah seorang utusan kafir Quraisy pada waktu itu adalah siapa? Amr bin As. Terus terjadi dialog panjang antara Amr bin As dan Raja Habasyah. Intinya Amr bin As ini melobi agar baginda Raja Habasyah itu tidak menerima orang Islam yang hijrah ke tempatnya dan agar mengembalikan mereka kembali ke kota Mekah, di lobi. Singkat kata, saya nggak mau cerita itu karena itu panjang kalau diceritakan. Intinya Amr bin As tidak berhasil. Paham nggak maksud saya? Tapi ketidakberhasilan itu menimbulkan sesuatu di hatinya. Peristiwa itu menancap di hatinya bahwa kelihatannya Islam itu benar gitu. Karena terjadi percakapan antara dia dengan siapa? Raja Habasyah namanya Najasyi. Nama aslinya Ashama. Sehingga setelah menjadi delegasinya orang kafir Quraisy kembali ke Mekah, dia sudah ingin berangkat ke Madinah masuk Islam. Atau ingin menemui Rasulullah masuk Islam. Ingin menemui Rasulullah masuk Islam. Ya, kalau di sini disebutkan ke Madinah. Yang saya bacakan. Setelah aku dari negeri Habasyah, hatiku condong ke Islam. Meskipun sebenarnya dia kan utusannya orang kafir. Terus gara-gara dialog itu justru dia tertarik sama Islam. Biasanya begitu Pak. Kalau orang itu bencinya terlalu, nanti akan jatuh cinta. Tapi ini orang sing biasa-biasa, akhirnya ya biasa-biasa. Itulah benar. Dia pengen Islam. Maka aku ingin menemui Rasulullah. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid. Sama-sama pendekar ini. Sama-sama panglima perang. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid. Hal ini sebelum terjadinya Fathu Makkah. Jadi masuk Islamnya bukan karena terpaksa. Bisa dipahami? Karena penaklukan Makkah. Enggak. Ini sebelum penaklukan Makkah. Beliau berdua ini berangkat ke Madinah. Ya. Wa mukbilun min Makkah. Khalid ini berangkat dari Mekah menuju Madinah ingin berikrar masuk Islam sekalian hijrah. Ketemu di tengah jalan sama Amr bin As dan Amr bin As berkata, "Aina ya Aba Sulaiman? Ya Aba Sulaiman, kamu mau kemana?" Siapa Abu Sulaiman tadi? Khalid. Ya Khalid, mau kemana? Wallahi laqad tabayyana at-tariq. Demi Allah, sekarang jalan sudah nyata. Kebenaran bagiku sudah nampak. Wa innar rajula lanabiyyun. Orang yang selama ini kita perangi, ternyata dia adalah seorang nabi. Adhabu, aku akan pergi. Wallahi uslim. Demi Allah, aku akan berangkat ke kota Madinah dan aku akan masuk Islam. Kemudian, wallahi ma ji'tu illa li uslimah. Demi Allah, aku tidak akan datang ke negeri Madinah kecuali karena aku ingin Islam. Faqadimna ala Rasulillah. Kata Amr bin As yang cerita tadi, maka kami bersama siapa tadi? Khalid menuju Rasulullah. Faqadima Khalid ibnul Walid fa aslama wa baya'a. Maka semenjak itu Khalid bin Walid masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa malau fi khidmatil Islam. Semenjak dia masuk Islam, maka dia mempersembahkan jiwanya, hartanya, nyawanya untuk membela Islam. Semenjak masuk Islam, dia serahkan seluruh jiwanya, nyawanya, hartanya, semuanya untuk Islam. Untuk menebus kesalahannya dahulu yang pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma manakibuhu fahiya katsiratun jiddah. Adapun keutamaan Khalid bin Walid sangat banyak sekali. Tulis, catat,
pahami, hafalkan, ajarkan ke anak-anakmu. Yang pertama, keutamaan Khalid bin Walid. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayfun min suyufillah sallahullah ala ru'usil kafirin. Rasulullah mengkabarkan kepada para sahabat bahwa Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah terhunus untuk leher-leher orang kafir, untuk kepala-kepala orang kafir. Yang ngomong ini Rasulullah. Bagaimana ceritanya kok Khalid itu dijuluki pedang Allah? Bukankah seluruh para sahabat Nabi itu membela Islam? Bukankah seluruh para sahabat Nabi ikut perang? Tapi kenapa kok Khalid saja yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah? Al-Maslul, yang terhunus. Tahu nggak artinya terhunus? Terhunus itu lepas dari sarungnya, mengarah kepada orang kafir. Yang ngomong ini Rasul. Bahwa Khalid adalah pedang Allah terhunus untuk kepala-kepala orang kafir. Ceritanya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari memerintahkan sahabat untuk siap berperang. Namanya perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini musuhnya bukan kafir Quraisy. Kalau kafir Quraisy kecil. Perang Mu'tah ini musuhnya adalah Romawi Raya. Pada waktu itu tidak ada imperium yang menandingi dua imperium besar. Romawi dan Persia Empire. Bukan Sunda Empire. Tapi Persia Empire dan apa tadi? Romawi Empire. Itu benar-benar imperium kalau itu. Kekuatan besar. Tapi pada waktu itu karena orang-orang tentara salib mulai mengganggu kaum muslimin, Rasulullah persiapkan perang Mu'tah. Perang yang tidak sebanding. Ibarat ketika perang dunia itu Uni Soviet melawan Amerika. Maksud saya Romawi dan Persia itu ibarat Uni Soviet dengan apa? Amerika. Kemudian ini Islam yang jumlahnya sedikit mau menantang Amerika. Misalnya zaman itu. Jadi Rasulullah yang sedikit jumlahnya melawan raksasa dunia pada waktu itu. Romawi. Dan kita tahu Romawi itu negaranya luas. Mesir jajahnya Romawi. Punya kerajaan namanya Mukaukis. Sampai Habasya Kristen. Nama rajanya Najasyi itu pun masih persemakmurannya Romawi. Berarti kan menunjukkan bahwa kekuatan Romawi itu pada waktu itu sampai menembus jantungnya atau menembus Afrika, saking luasnya. Nah, itu perang Mu'tah, itu perang para sahabat dengan kondisi yang terbatas dan dengan persenjataan yang terbatas melawan raksasa dunia, perang Mu'tah. Rasulullah bisa memperkirakan dahsyatnya perang ini sampai-sampai Rasulullah menunjuk 3 komandan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyiapkan perang dan menyiapkan 3 panglima kecuali perang itu. Kata Rasulullah SAW, kalian ya nanti akan dipimpin oleh Zaid bin Harisah, mantan anak angkatnya Rasulullah, lelaki yang sangat dicintai Rasul, sangat dikasihi Rasul. Namanya Zaid bin Harisah. Sejak kecil diasuh Nabi. Rasul mengatakan komandan perang adalah Zaid bin Harisah. Kalau nanti dalam perang ini Zaid bin Harisah gugur, maka panji Islam akan dipegang Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Abu Thalib kan paman Nabi. Ja'far anaknya Abu Thalib, berarti kan sepupu Nabi. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kalau Zaid bin Harisah gugur, panji perang akan dibawa panglima yang baru, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Dan nanti seandainya Ja'far gugur,
Maka panglima panji Islam kepemimpinan akan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Berangkatlah pasukan melawan tentara salib, tentara Romawi. Inilah peperangan antara kaum muslimin dan tentara salib pertama kali dalam sejarah. Perang apa namanya? Perang Mu'tah. Dengan jumlah yang tidak seimbang. Dalam perang ini terjadi pertempuran sengit. Sebelum perang, ini para sahabat melihat manusia kayak banjir. Antum lihat kalau perang zaman dulu, itu kan nggak pakai tank, nggak ada. Benar-benar jalan kaki atau pakai kuda dan bawa tombak, bawa senjata. Kalau naik bukit, turun bukit, seperti air banjir yang meluber. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Katakan betul. Nah gitu. Dilihat para sahabat. Jumlah mereka banyak sekali. Akhirnya para sahabat saling berkata, gimana ini? Apa enggak lebih baik kita kirim surat kepada Rasulullah agar Rasulullah menambah personil kita? Enggak mungkin kita melawan pasukan seperti raksasa, seperti lautan buih. Banyak sekali kayak gitu. Bagaimana kita bisa menang? Para sahabat ada yang usul dulu, kita sampaikan ke Rasulullah agar nambah pasukan. Langsung Abdullah bin Rawaha menolak. Jangan. Wallahi selama ini kita berperang bukan karena jumlah. Wallahi peperangan inilah yang kalian datang karena ingin mencari kesyahidan. Ada dua pilihan. Kita memperoleh kemenangan atau mati sebagai seorang syahid suhada. Gak usah kita ngirim surat kepada Rasulullah. Peperangan inilah yang kita cari. Untuk apa kita di dunia ini kalau gak mencari kesyahidan? Akhirnya para sahabat sepakat dengan pendapatnya siapa tadi? Abdullah bin Rawaha. Terjadi perang yang tidak seimbang. Kaum muslimin banyak yang gugur. Sehingga komandan perang yang namanya Zaid bin Harisah gugur. Antum tahu itu Rasulullah ada di mana pada waktu itu? Rasulullah di Medina tidak ikut perang. Rasulullah di depan para sahabat yang tidak berperang berkata, sekarang Zaid gugur. Seperti lihat siaran langsung. Sekarang Zaid gugur. Dan sekarang bendera pedang dan sekarang bendera perang di bawah Ja'far. Dan saya melihat Ja'far gugur. Ja'far membawa bendera, ditebang atau ditebas tangannya. Lepas tangannya Ja'far. Diambil dengan tangan kirinya bendera Islam. Ditebas lagi sehingga Ja'far hilang kedua tangannya. Kemudian Ja'far gugur. Makanya Ja'far ini dijuluki At-Tayyar. Lelaki yang terbang di surga. Saya melihat Ja'far terbang ke sana kemari dengan dua sayapnya. Allah ganti lengannya tadi dengan sayap. Terbang ke surga sesuka hatinya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak. Janganlah kalian mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. La. Akan tetapi mereka dapat rezeki di sisi Allah. Kata Rasulullah, setelah itu pedang dibawa Abdullah bin Rawaha. Seperti yang dikatakan Nabi tadi. 3 apa? Komandan. Maka aku melihat Abdullah bin Rawaha gugur. Abdullah bin Rawaha gugur. 3-3-nya yang disediakan Nabi sebagai komandan tewas semua. Kata Rasulullah, aku melihat, kata Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengucapkan Rasul sedih. Bahkan dalam riwayat Rasulullah menangis ketika menceritakan 3 sahabat kesayangannya itu gugur. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku melihat bendera diambil oleh Saifun min suyufillah. Setelah 3-3-nya tewas, kata Rasulullah SAW, aku melihat bendera di bawah Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid tidak dicantumkan 3 yang ditunjuk Nabi. Tapi dalam kondisi panik. Dalam kondisi genting.
Seluruh komandan yang ditunjuk Nabi tewas semuanya, gugur di jalan Allah. Maka Khalid bin Walid langsung berinisiatif ngambil itu apa? Pemimpin. Dia mengangkat dirinya untuk jadi pemimpin. Langsung diambil alih pasukan oleh Khalid bin Walid. Sehingga bendera itu di tangan Khalid bin Walid. Dan Rasulullah mengatakan bendera Islam dibawa Saifun min suyufillah. Sekarang bendera Islam dibawa pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Allahumma saifun min suyufika fansurhu. Ya Allah, bendera Islam dibawa pedang di antara pedang-pedangmu. Ya Allah, tolonglah ia. Itu Nabi ada di mana? Di Madinah. Maka apa yang terjadi? Khalid bin Walid dengan kepahlawannya mengatur strategi bagaimana caranya agar pasukan yang sedikit ini bisa mundur dan melepaskan diri dari kungkungan orang-orang kafir yang sangat melimpah ruah pada waktu itu. Akhirnya kaum muslimin berhasil lolos dan mengurangi kekalahan. Semenjak kejadian itu, Khalid bin Walid dijuluki Saifun min suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah. Sabbahullah alal kufar. Yang Allah timpakan kepada leher-lehernya orang kafir. Semenjak kejadian itu, Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Perang Mu'tah itu kalah apa? Menang. Kaum muslimin. Yang saya ceritakan tadi kalah apa menang? Kalah. Nggak mungkin menang lah. Lawan Romawi pada waktu itu. Secara zahir kalah. Tapi di balik itu banyak keuntungannya untuk Islam. Mana keuntungannya? Tak jelaskan, dengarkan. Jangan lihat kekalahannya. Semenjak kejadian itu secara politik kaum muslimin ratingnya naik berkibar-kibar. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat digambarkan sebagai kelompok yang kecil, yang teraniaya, kafir Quraisy terlunta-lunta, diusir, kan gitu, betul apa enggak? Tapi semenjak berhasil menantang Romawi terlepas dari kalah apa menang, tapi peperangan itu diukir sejarah, diriwayatkan seantero dunia pada waktu itu bahwa ada perang. Namanya perang Mu'tah. Muhammad dan sahabat yang sedikit melawan Romawi yang raksasa. Sehingga kaum muslimin mempunyai kedudukan tinggi di mata dunia. Sehingga kafir Quraisy pun gak berani sekarang. Paham gak maksudnya? Kafir Quraisy masih ecek-ecek. Ini sudah apa? Romawi. Kafir Quraisy pun mikir-mikir sekarang sama pasukan kaum muslimin. Sehingga dengan kejadian itu justru pamornya kaum muslimin semakin apa? Tinggi di mata bangsa Arab yang lain. Mana ada sejarah Arab berperang sama Romawi. Itu pertama kali. Membuat suku-suku Arab itu terperanjat. Dan ini juga nanti menjadi bekal kekuatan Islam. Ya. Semenjak itulah dijuluki Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang murtad. Betul apa ya? Enggak. Sudah saya ceritakan dulu. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq banyak orang murtad. Maka Khalid bin Walid ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas nabi-nabi palsu dan pengikutnya. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Khalid jenderal penumpasan nabi palsu. Dan Khalid bin Walid pernah diutus Abu Bakar As-Siddiq pergi ke negeri Irak untuk menaklukkan pada waktu itu. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan 9.500 pasukan menuju negeri Irak. Dan dalam perang itu dengan cepat Khalid bin Walid memenangkan peperangan. Dan Khalid tidak pernah perang kalah, itu tidak pernah. Khalid tidak pernah perang kalah, tidak pernah. Khalid itu orang satu seperti 1.000. Kalau perang tewas kabeh gitu loh. Itu Khalid itu. Kalau sing wani karo Khalid.
Setelah berhasil membereskan Irak, pasukan kaum muslimin terjadi peperangan di Syam. Syam itu pada waktu itu dikuasai Romawi. Ini peperangan kedua, melanjutkan di zaman Nabi perang apa tadi? Perang Mu'tah. Terjadi lagi di zamannya Abu Bakar. Namanya perang Yarmuk. Musuhnya sama-sama apa tadi? Romawi. Kelanjutan dari perang apa tadi? Mu'tah. Teman ini di zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Mohon maaf, itu di zamannya, oh iya betul, di zamannya Abu Bakar. Terus Khalid bin Walid diminta kirim surat kilat. Pakai penunggang kuda cepat dibawa ke Khalid. Khalid, segera kamu bantu saudara-saudaramu yang ada di mana? Syam. Mereka membutuhkan pertolongan. Maka Khalid bin Walid langsung membawa pasukannya dari negeri Irak sampai ke Syam. Setelah ini nanti pulang ke rumah lihat peta. Coba ada peta di sini tak terangkan sampean. Dari Irak ke Syam, maka seorang komandan harus mencari jalan tercepat dari Irak ke mana tadi? Syam. Untuk menolong saudara mereka yang ada di mana? Syam. Syam kalau sekarang ya Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. Maka Khalid bin Walid bertanya, di mana jalan tercepat menuju Syam? Dibilangi sama orang-orang. Kalau jalan yang umum biasa dipakai jalan ini, tapi ini agak lama. Kalau mau cepat harus memotong gurun pasir yang panas menganga. Itu lebih cepat. Maka Khalid bin Walid mengatakan kita akan mengarungi lautan padang pasir. Perangkat sama pasukannya. Padahal sudah dibilangi, kok akan binasa. Pokoknya kalau kamu ikut jalur padang pasir ini, suatu saat kamu hari ini harus ketemu pohon ini. Kalau pada hari ini kamu belum menemukan pohon ini, khawatir kalian mati dan kehabisan bekal, kelaparan dan mati kehausan semuanya. Pokoknya hari ini harus melihat apa tadi? Ciri khasnya. Tak peduli Khalid. Tawakal ala Allah. Berangkat Khalid membawa pasukannya. Di tengah jalan habis air. Sama sekali. Satu tetes tidak ada. Gimana ini caranya? Tak ada air. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk menyembelih unta-unta. Tahu nggak? Unta itu satu-satunya hewan yang bisa menyimpan air. Dan satu-satunya hewan yang Rasulullah menyuruh orang pada zamannya untuk meminum kencingnya. Sudah pernah minum kencing unta? Ada seorang yang sakit perut datang ke Nabi. Atau sakit. Kata Nabi disuruh minum kencing unta. Sudah pernah ibu-ibu? Bapak-bapak? Belum pernah juga? Sama, saya juga belum. Maka disembelih unta-unta itu, dikeluarkan airnya, diminumi sama sahabat Nabi. Penderitaannya luar biasa. Berangkat. Terus sampai ke Syam. Ketemu Syam. Dalam perang Yarmuk itu. Setelah itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu jumlahnya kaum muslimin 30-an ribu. Jumlahnya tentara Romawi ada yang mengatakan ratusan ribu, ada yang mengatakan 240 ribu. Pikiran dewe, bagian. Gak sebanding belas. Betul apa enggak? Maka datanglah jenderalnya Romawi. Ada yang mengatakan George, ada yang mengatakan Mahan, atau ada dua pribadi yang memang beda. Mahan ini datang kepada Khalid dan mengatakan, ya Khalid, kami tahu kalian ini bangsa Arab, bangsa yang di tanah airnya nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kalian datang ke sini karena kelaparan. Bagaimana kalau kita nggak usah perang saja? Jumlah kalian berapa tadi kurang lebih? 30-an ribu. Per orang akan saya kasih 1 dinar. Saya kasih makan, tapi pulanglah ke negeri kalian. Bayangkan. 1 dinar kali 30-an ribu orang. Mohon maaf, bukan 1 dinar. 10 dinar. Mohon maaf, saya salah ngomong. 10 dinar. Per orang dikasih 10 dinar. Jumlahnya kaum muslimin kurang lebih berapa tadi? 30-an ribu. 30 ribu kali 10 dinar berarti berapa dinar? 300 ribu dinar. Betul? Betul apa enggak? 1 dinar saja
itu 4,25 gram emas murni. Emas murni. Kalau sekarang 1 gram emas murni berapa? Murni loh ya, bukan yang KW sekian, KW 2, KW 3, KW 1. Berapa sekarang? Aku nggak takon bapak-bapak, nggak percaya. Aku takon ibu-ibu. Soal ibu-ibu senengane emas. Iya kan? Mas Bambang, Mas Faisal. Bu, 1 gram berapa bu? Emas murni. 600 sampai 700, betul ya? Fluktuatif. Kalau ini dihitung kelamaan, kita kan nggak belajar matematika di sini ya. Intinya, kebayang nggak? Berarti anggaplah 700.000 atau 600.000. Seingat saya terakhir saya lihat 700.000, nggak tahu sekarang. 700.000 kali 4 berapa? 28. Itu belum yang seperempatnya tadi ya kan? Intinya banyak. Kali 10.000 dulu. Kali 10 dulu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kali 10 dulu. Nanti kalau sudah dikalikan 10 kali berapa? 30.000. Intinya luar biasa. Wahai Khalid, aku tahu kalian ini bangsa Arab. Bangsa yang di negerinya nggak ada apa-apa. Tandus gersang. Kalian kesini cari makan, cari pakaian. Sudah pulanglah, hitung prajuritmu. Setiap orang kami kasih 10 dinar. Besok tahun depan datang ke sini, kami kasih lagi. Bukankah demikian? Kata Khalid, bukan karena itu kami datang kemari, wahai jenderal. Lalu apa? Wallahi kami adalah bangsa peminum darah. Dan kami mendengar darahnya orang Romawi adalah darah terlezat di muka bumi. Maka kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Takut jenderal Romawi. Dalam riwayat nanti masuk Islam. Ditanya lagi. Penasaran jenderal. Kenapa orang-orang Islam kok menjuluki dirimu pedang Allah? Loh tahu loh Panglima Romawi. Itu kan menunjukkan bahwa Romawi punya intel, punya intelijen, punya banyak. Sampai julukannya Khalid tahu sampai ke Romawi. Bayangkan itu. Saya mendengar bahwa orang-orang Islam menjuluki dirimu dengan apa? Dengan pedang Allah. Apakah Tuhanmu menurunkan pedang kepada Nabimu Muhammad SAW terus diberikan kepadamu? Enggak. Lalu kenapa kamu dijuluki pedang Allah? Kamil kaum jahiliyah. Allah datangkan kepada kami, utus seorang nabi kepada kami. Kemudian kami beriman kepadanya, mentauhidkannya. Maka kami beriman kepadanya dan kami berperang di jalan Allah. Sejak itulah kami dipanggil pedangnya Allah. Terjadilah pertempuran dahsyat pada waktu itu. Dan kaum muslimin dalam riwayat berhasil membunuh 120.000 pasukan Romawi. Capek-capek dihancurkan sehancur-hancurnya sama Khalid dan pasukannya. Hancur sehancur-hancurnya Romawi pada waktu itu. Ya. Dalam itu Abu Bakar wafat. Yang jadi khalifah siapa? Umar. Ternyata setelah itu Umar kirim surat memecat Khalid bin Walid. Jadi pergantian. Perang itu diantara pergantian siapa tadi? Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar itu sudah di lobi sama Umar. Ya Khalifah. Abu Bakar di lobi sama Umar. Ya Khalifah tolong copot Khalid itu. Saya melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan. Saya khawatir. Bukan benci. Nah, Umar abatan gak pernah benci. Gak pernah iri Umar itu. Tapi melihat bahwa Khalid ini terlalu apa? Cepat gitu loh. Dan memang pada waktu itu perang kalau ada Khalid selalu menang. Nah Umar ini khawatir Khalid ini dijadikan jimat sama sahabat. Artinya kalau perang lihat Khalid, wah pasti menang iki. Ngono loh. Nah Umar itu gak seneng ngono iku. Paham gak maksud saya? Umar itu gak seneng kalau ada kultus individu. Nah, bagaimana caranya agar Khalid dipecat? Gampangannya bukan dipecat, di rolling lah. Itu bahasa kasarnya. Gantian, kaderisasi. Tolong
lebih baik diberhentikan, ganti yang lain. Dijawab sama Abu Bakar As-Siddiq, wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah untuk orang-orang kafir. Tidak, Umar, tidak akan. Antum tahu kan, dulu sudah pernah saya ceritai, tidak pernah Abu Bakar itu mundur 1 senti pun dari apa yang dibawa Rasulullah. Tidak pernah menyelisih. Itu Abu Bakar. Tidak mau ngotak-ngatik apa yang ditetapkan Rasul, tidak mau. Tidak mau Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, langsung Umar jadi khalifah, langsung kirim surat, pecat Khalid, diganti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Diganti siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tetap perang, gak kayak saiki ngambekan. Terus gak jadi pemimpin, ngambek aja. Nggak, terdepan Khalid. Dia berperang untuk Allah, bukan untuk khalifah. Tetap perang, meskipun jadi bawahan, bukan apa? Bukan atasan. Ketika nulis surat diterima sama Abu Ubaidah, maka Khalid bin Walid berkata di depan para sahabat Muhammad SAW. Ketika Khalid tahu bahwa dirinya sudah diganti, Khalid berkata di depan para sahabat yang ikut perang, Bu'itha alaikum aminu hadil ummah. Telah diutus seorang panglima perang untuk kalian, bukan aku lagi. Dia adalah aminu hadil ummah. Manusia yang paling terpercaya dari umat ini. Siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah dijamin masuk surga. Dijuluki oleh Rasulullah aminu hadil ummah. Orang paling terpercaya di kalangan umat ini. Bahkan Umar bin Khattab sebelum wafat pernah mengatakan, ketika disuruh nunjuk khalifah, wahai Umar, tunjuk siapa yang jadi khalifah. Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Itu menunjukkan Abu Ubaidah ini bukan orang sembarangan. Memang orang hebat gitu loh. Beliau wafat di Syam. Waktu perang itu, beliau kena wabah di situ. Jadi terjadi wabah besar, banyak orang mati di negeri Syam. Tapi bukan corona. Namanya penyakit apa? Ta'un. Beliau mendengar sabda Nabi, kalau terjadi wabah menimpa suatu negeri, orang yang tertimpa di situ jangan keluar, dan orang yang di luar jangan ke situ. Maka ketika mendengar hadis itu, ini Abu Ubaidah ibn Jarrah ini sami'na wa ta'na, Rasul sudah wafat, tapi pernah mendengar hadisnya Rasul. Akhirnya beliau nggak mau keluar, beliau sabar di sana sampai wafat di sana kena penyakit ta'un. Jadi beliau mengumpulkan 2 kesyahidan, syahid dalam peperangan dan syahid karena terserang penyakit ta'un. Tahu nggak penyakit ta'un? Penyakit ta'un itu Pak, orang kalau kena penyakit ta'un itu langsung apa namanya? Dagingnya itu mengkeret, protol. Menyedik, sangat luar biasa. Itu menimpa orang Syam, di antara sahabat yang gugur yaitu Abu Ubaidah. Makanya ketika menerima surat bahwa beliau diberhentikan dan ternyata yang menggantikan adalah siapa tadi? Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan itu sudah saya ceritakan. Sudah belum? Aku lali apa lagi awakmu? Sudah belum Abu Ubaidah ibn Jarrah? Sudah ya? Sudah. Ingatlah yang ingat, enggak ingatlah yang tidak ingat. Sudah nggih? Sudah saya ceritakan dulu. Amin wadil ummah. Maka kata Khalid bin Walid, kalian sekarang dipimpin oleh orang yang paling amanat di antara umat ini. Saya mendengar sendiri Rasulullah berkata bahwa Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah manusia yang paling amanat di antara umat ini. Nggak kok loro hati ndak. Setelah itu Abu Ubaidah berkata, pergantian pemimpin tadi loh. Langsung Abu Ubaidah menyambut omongannya dan mengatakan, Sami'tu Rasulullah yaqul, adapun aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, Khalidun sayfun min suyufillah. Khalid bin Walid, pedang di antara pedang-pedang Allah. Ni'ma fatal asyirah, sebaik-baik saudara adalah Khalid. Saling memuji, tidak sikut-sikutan. Karena mereka dulu berjuang untuk Allah, bukan untuk jadi tokoh. Itulah para sahabat, saling memuji. Ini baru satu, bahwa Khalid pedang Allah. Masih satu. Sekarang yang nomor 2. Wa min manakibihi kurbuhu minan nabi. Termasuk keutamaan Khalid bin Walid adalah kedekatannya sama Nabi. Dekat sama Nabi beliau ini. Suatu saat
Khalid bin Walid pernah bersama Rasulullah ke rumah salah satu istri Nabi yang namanya Maimunah. Maimunah kan salah satu istri Nabi. Rasulullah mengajak Khalid ke rumah istrinya Maimunah. Disuguhkan kepada Rasul daging dhob. Daging dhob. Tahu nggak dhob? Saya nggak bawa tablet di sini tadi. Dhob itu kadal padang pasir. Kadal gurun. Bukan kadrun ya. Kadal gurun. Biasanya orang Indonesia menerjemahkannya biawak. Biasanya diterjemahkan biawak. Memang ukurannya seperti biawak. Ukurannya seperti apa? Biawak. Sering orang Indonesia menerjemahkan biawak. Kita dulu waktu di Karangasem di Paciran. Belajar kitab Bulul Maram. Belajar kitab-kitab kuning. Bahwa dhob itu boleh dimakan. Dan dhob itu kan tadi kan disuguhi dhob. Dimakan kan. Nah kita dulu menerjemahkannya ya biawak. Nyambe itu loh. Sehingga kalau sudah turun hujan, arek-arek pondok ngelek nyambe nunggurine pondok. Kan ono sungai itu. Konco-koncoku ngelek nyambe. Kuat deket timpangan. Digoreng, dipangan sama arek-arek. Nah saiki wis ngerti dhob itu rupane piye. Ternyata siji duduk nyambe. Saya sudah membuat video tentang perbedaan dhob sama apa tadi? Sama biawak. Dari beberapa banyak segi berbeda. Dhob, makanya saya nggak mau menerjemahkan dhob. Dhob ya dhob gitu aja. Dhob itu sejenis kadal yang ada di padang pasir. Dia itu herbivora. Ngerti herbivora nggak sampai nih? Herbivora itu pemakan tumbuhan. Makan rumput, makan bunga gitu. Ya. Nah, kalau nyambe ndak makan sakarpe. Pitik ya dipangan, bangkai ya dipangan, ulo ya dipangan. Berarti dia omnivora dan bertaring, berkuku tajam. Saya punya mertua di Tracal Karanggendeng itu, nek bengi senengane pitike digondoli nyambe iki. Iya kan? Nyambe senengane gondol pitik. Berarti dia kan predator. Siba haram dalam Islam gak boleh dimakan. Lah gara-garanya salah terjemahan, ya salah hukumnya pisan. Makanya hati-hati nerjemahkannya, ya. Dan dhob ini dimakan biawak. Biawak itu dalam bahasa biawak nyambe dalam bahasa Arabnya itu al-warol. Itu menunjukkan bahwa biawak bukan dhob. Karena biawak yang ada di Lamongan itu di padang pasir ada juga. Namanya warol. Adanya warol itu menunjukkan bahwa warol bukan dhob, berbeda. Warol ini predator. Lah dhob ini dimakan warol. Itu menunjukkan warol bukan dhob. Saya mencoba ketik di internet. Al-warol yakulu az-dhob. Iso nulis Arab tagak awakmu iku. Nah, sampean tulis gitu, al-warol yakulu az-dhob, akan muncul nyambe makan dhob. Itu menunjukkan pribadi yang berbeda. Ya, kok jadi belajar itu kenapa tadi kita? Kembali ke materi ya. Kembali ke materi. Jadi Rasulullah sama Khalid bin Walid kemana tadi? Ke rumah salah satu istri Rasulullah. Terus disuguhkan daging dhob. Terus sebagian wanita mengatakan, "Hei tolong kabari Rasulullah, apa yang akan dimakan itu? Jangan-jangan beliau nggak tahu daging apa itu." Maka Rasulullah mau makan. Terus dikasih tahu, "Ya Rasulullah, itu daging dhob." Maka Rasulullah nggak jadi makan. Rasulullah nggak jadi apa? Makan. Ditanya sama Khalid, "Ya Rasulullah, aharamun? Apakah dhob ini haram?" Kata Rasulullah, "Lah, nggak haram. Walakinnahu ta'amun laisa fi qaumi." Tapi ini bukan makanan kaumku. Ini bukan makanan bangsaku. Orang Makkah enggak ada yang makan apa? Dhob. Kejadian itu kan mungkin di mana? Di Madinah. Fa ajiduni a'afuhu. Aku enggan makan dhob ini. Tapi enggak melarang. Khalid makan. Enggak dilarang sama Nabi.
Seandainya haram kan pasti dilarang. Khalid makan tapi nggak dilarang sama Nabi. Jadi boleh makan dop. Antum cari di internet buahnya itu orang-orang Arab. Cari-cari dop dimakan. Jadi nasi kebuli banyak. Sama dop ini. Dan memang boleh dimakan. Dop ini makannya tumbuhan. Memang bersih dia. Nggak seperti apa tadi? Satunya tadi. Kayak duluri padahal duluri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sampai diajak Nabi, bertemu sama Nabi, diajak ke rumahnya, itu kan menunjukkan bahwa Khalid ini apa? Dekat sama Nabi. Terus nomor 3, kita cepat dikit ya. Wa min manaqibi khaufu minallah. Termasuk keutamaan Khalid adalah rasa takutnya kepada Allah. Dan segera kembali kepada kebenaran jika dirinya salah. Cepat tobat kalau dirinya merasa salah. Ada cerita. Tahu nggak, saya mau tanya ke jenengan semuanya. Siapakah wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam? Sumayyah, itu. Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini, kenapa saya ceritakan ini? Karena ada hubungannya sama Khalid. Sabar. Ammar bin Yasir ini termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ibunya disiksa di depan dirinya. Ibunya disiksa, cepat murtad kamu. Dari agamanya Muhammad, dipecuti, ditendang, dilempar, diseret. Sumayyah tetap gak mau murtad. Sampai akhirnya di depan putranya yang bernama Ammar, orang kafir ngambil tombak, langsung ditancapkan ke kemaluan ibunya. Namanya siapa tadi? Sumayyah, langsung tewas di tempat. Di depan sang anak namanya Ammar bin Yasir. Setelah itu ayahnya diseret, ditendang, dibunuh di depan di depan Ammar bin Yasir. Berarti ayahnya namanya Yasir. Orang tuanya dua-duanya dibunuh. Di depan matanya. Sekarang gilirannya Ammar dipecuti, ditendang, disikat, diantemi. Sampai cepat kamu murtad. Atau terus kamu saya siksa begini. Gak kuat. Ammar bin Yasir, ibunya tewas, bapaknya tewas, dirinya diantemi, disiksa, gak kuat. Akhirnya dia terpaksa murtad. Ngomongan murtad. Setelah itu dia nangis datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku telah berdosa. Aku gak kuat menahan sakitnya siksaan. Sehingga aku mengeluarkan kalimat kemurtadan, ya Rasulullah. Turun ayat dari langit, Allah membela Ammar bin Yasir. Orang kalau disiksa wa qalbuhun mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap dalam keimanan, maka dia dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Dibela oleh Allah. Ammar bin Yasir ini. Dan Ammar bin Yasir termasuk yang disayang Rasulullah. Lah suatu saat ada masalah antara Khalid sama Ammar. Ada masalah antara siapa tadi? Khalid bin Walid sama Ammar. Masuk Islamnya duluan mana? Ammar sama Khalid? Ammar jauh. Masuk Islam dulu siapa tadi? Ammar bin Yasir. Karena ada masalah. Kata Khalid bin Walid, "Kana baini wa baina Ammar bin Yasir kalamun fa'aghlatu lahu fil qaul." Aku pernah punya masalah antara diriku dengan Ammar, dan aku marahi Ammar sejadi-jadinya. Aku marahi habis-habisan dia. Aku kerasi perkataanku. Fantalaqa Ammar yaskuni ilan Nabi. Maka Ammar sedih datang ke Rasulullah. Mengadukan diriku. Kata siapa tadi? Kata Khalid. Ammar datang ke Rasulullah sedih. Ya Rasulullah, Khalid telah melukai perasaanku. Setelah itu gantian. Khalid yang datang ke siapa? Rasulullah. Khalid berkata, ya Rasulullah, Ammar itu begini. Yasku ilan Nabi. Faja'ala yughlidu lahu. Wala yaziduhu illa ghildah. Terus marah-marah Khalid. Ammar itu begini, Ammar begini. Wan nabiyyu sakitun. Sedangkan pada waktu Rasul diam. Setelah itu Ammar menangis. Ya Rasulullah, ala tarahu. Ya Rasul, tidakkah kau melihat sikapnya Khalid kepadaku, ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, dengarkan. Rasulullah mengangkat kepala dan berkata kepada Khalid, "Man ada Ammar, adahullah." Barang siapa menyakiti Ammar, berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi Allah.
Waman abghadha Ammar abghadahullah. Barang siapa yang membuat marah Ammar, berarti dia membuat marah Allah. Wallahi, kata Khalid keluar dari Rasul langsung mencari Ammar. Wallahi kharajtu fama kana syai'un ahabba ilayya min ridho Ammar. Demi Allah, setelah itu aku keluar dari majelisnya Rasulullah, aku mencari Ammar. Tidak ada yang lebih aku cintai pada waktu itu melebihi ridhonya Ammar. Dia datang ke Ammar minta maaf. Para sahabat, kalau Rasul sudah ngomong gak berani bantah. Langsung datang, sudah gak mempertimbang. Ammar bin Yasir siapa dibandingkan Khalid bin Walid menurut dari segi status sosial? Khalid bin Walid panglima perang, jenderal. Ammar mantan budak. Jadi status sosial mungkin gak selevel. Saya gak berbicara tingkat keimanan di mata Allah. Tingkat sosialnya itu lah. Gak selevel. Tapi itu dibuang oleh siapa tadi namanya? Khalid bin Walid. Egonya dibuang semua. Dia datang ke Ammar minta maaf. Aku keluar dari Rasulullah sedangkan tidak ada yang lebih aku cintai di muka bumi ini melebihi aku mendatangi Ammar dan aku minta maaf mencari ridhonya. Yang keempat. Ya, nomor keempat ya. Rasulullah memuji Khalid bin Walid. Kharajna ma'a Rasulillah hatta idza kunna tahta thaniyati laftin tala alaina Khalid bin Walid. Faqala Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku pernah bersama Rasulullah keluar. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Khalid bin Walid. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, undur man hada. Abu Hurairah, lihat siapa yang datang itu. Maka aku menjawab, yang datang adalah Khalid bin Walid ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ni'ma Abdullah hada. Sebaik-baik hambanya Allah, ya orang ini. Siapa maksudnya? Khalid bin Walid. Rasulullah juga mengatakan, ni'ma Abdullah wa akhul akhsyira Khalid bin Walid. Sebaik-baik hamba Allah dan sebaik-baik saudara adalah Khalid. Saifun min suyufillah. Pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sallahullah, yang Allah hunus di depan kepala-kepala orang kafir. Dipuji Rasulullah di depan para sahabat. Nomor berapa ini? 5. Sabar ya, karena tanggung besok ceritanya terputus. Harus sabar dikit. Wa min manaqibihi annau qatalal Uzza. Termasuk keutamanya Khalid, beliau yang berhasil membunuh Uzza. Tahu enggak Uzza? Uzza itu berhala yang disembah itu loh. Pada waktu itu ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu berhala-berhala di samping Ka'bah dipecahi sama Rasul dan para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Khalid untuk pergi ke Uzza. Uzza itu berhala tapi bukan patung. Jadi berhala itu nggak mesti patung. Sesembahan. Uzza itu pohon kurma gede. Disembah sama orang-orang. Jadi kuburan itu jadi berhala. Terus pohon itu sudah berhala. Keris itu sudah berhala. Akik itu sudah berhala. Paham ya? Lebih luas. Nggak mesti apa? Nggak mesti patung. Kata Rasulullah mengatakan, wahai Khalid, segera pergi dan hancurkan yang namanya Uzza itu. Jadi ada pohon besar, dikasih kain, dibuat penyembahan, dikasih rumah-rumahan. Maka Khalid berangkat ke tempat itu, dihancurkan sama Khalid. Tempat itu dihancurkan sama Khalid. Setelah selesai, maka Khalid datang ke Rasulullah, mengabarkan bahwa misi telah dilaksanakan. Kata Rasulullah, irji, kembali ke tempat itu. Fa innaka lam tasna' syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Heran Khalid, wis santai padahal. Kok dari Rasulullah sik durung? Heran, maksudnya Rasulullah itu apa ini? Akhirnya berangkat Khalid ke tempat itu, diperiksa Khalid lagi, ternyata muncullah wanita. Rambutnya acak-acakan koyok genderuwo. Saya gak ngerti genderuwo ya. Munculnya perempuan jelek. Rambutnya awut-awutan. Nah ini yang namanya Uzza itu. Setannya penunggunya ya ini. Dibunuh sama Khalid, mati. Memang sunnahnya kalau kita itu ketemu setan, kita disuruh ngelawan. Ojo melayu. Serius. Itu banyak riwayat dari para salaf. Sampean kalau ketemu pocong, percaya karo aku ya. Nek ketemu pocong, ojo melayu. Para kan tuwapuan, insya Allah menungso. Insya Allah menungso.
Bapakku ngajari aku, gak ono pocong kabeh ku menungso. Dulu itu modus, Pak. Zaman biyen iku kan wong kan nang pasar kan bengi-bengi. Zaman biyen mlaku toko ketapang nang Lamongan. Toko biyen kan nek ngono. Ya, toko desoku iku nang ketapang, ben ku mlaku, Pak. Lah zaman biyen iku ngono iku modus, tengah wengi ana wong-wong nang gone pasar nyunggi apa? Nyunggi barang-barang, muncul pocong. Tujuane wong iku cek melayu barangnya dijupuk. Makanya pocong rata-rata menungso. Wong kita juga belum kenalan ada sungguh pocong temenan apa enggak ya gak ero kan. Makanya sunahnya kalau ketemu setan datangi pukul. Jangan lari. Silakan dicoba ya. Tapi jangan pengen ketemu setan. Tapi kalau ketemu jangan lari. Datangi wantem mendase. Serius itu termasuk sunnahnya para salaf. Para salaf kalau ketemu setan enggak takut. Datangi tapi sampeyan melayu duluan iku apa? Kembali ke materi. Nomor piro iki? Nomor 6 ya. Nomor 6. Sudah, selesai aja. Saya mau cerita. Khalid bin Walid ini wafatnya tidak di medan jihad. Puluhan perang. Tubuhnya penuh dengan luka. Tubuhnya ini penuh dengan sabatan pedang, lesatan anak panah, kena tombak. Tapi wafatnya tidak di medan jihad. Wafatnya itu di mana? Di ranjang, di kasur. Sampai beliau mengatakan, aku berjuang. Mungkin ratusan atau puluhan peperangan seperti singa. Dan aku ingin mati di jalan Allah. Tapi Allah mentakdirkan aku mati di ranjang. Sehingga beliau matinya nggak di medan jihad, tapi di ranjang. Pertanyaan saya, apa hikmahnya? Kenapa Khalid kok tidak mati di medan perang, tapi Khalid kok matinya di kasur? Kenapa? Apakah Allah nggak sayang sama Khalid? Kenapa kok nggak dijadikan mati syahid, tapi kenapa kok di kasur? Dialah yang membasmi nabi palsu, menghancurkan Persia, memporak-porandakan Romawi. Matinya di kasur. Padahal beliau itu pengen mati di medan perang. Kenapa? Apa hikmahnya? Pegel ngenteni awakmu tak jawab dewe. Ya. Kenapa? Karena Khalid bin Walid itu pedangnya Allah. Seandainya Khalid itu kalah perang, mati di medan perang, nanti wong-wong ngomong pedangnya Allah mati. Dan Allah nggak ingin itu terjadi. Paham nggak? Allah nggak mau orang mengatakan pedangnya Allah tewas. Karena pedangnya Allah nggak boleh kalah. Makanya Allah mentakdirkan beliau nggak mati di medan jihad. Supaya orang tidak berkata pedang Allah dikalahkan. Sehingga sampai mati dia tidak pernah kalah statusnya. Selalu menang. Bisa dipahami? Karena dia adalah apa tadi? Pedangnya Allah. Dan Khalid di antara perkataannya yang luar biasa adalah, wallahi. Perhatikan omongan ini. Wallahi aku menunggu di malam hari yang dingin. Untuk menunggu esok hari menyerang musuh. Tak kasih tahu sampean ya, musim dingin di tanah Arab itu bisa membunuh orang. Saking dinginnya. Itu Khalid bin Walid pernah mengatakan, wallahi demi Allah, aku di malam hari yang sangat dingin untuk menunggu esok hari menyerang musuh, wallahi lebih aku cintai daripada kemanten baruku dibawa kepada diriku. Melebihi kemantenku dibawa ke diriku, atau melebihi cintaku anak pertamaku lahir diberikan kepada. Paham gak maksudnya? Aku itu lebih senang malam yang gelap gulita, yang dingin untuk menunggu menyerbu musuh. Itu lebih membuat aku gembira daripada kemantenku itu dibawa ke aku. Berarti saking cintanya dengan apa? Jihad fisabilillah. Selesai. Semoga bermanfaat. Jelas ya?